Oke, pagi guys. Oke, untuk di sesi ini kita membahas review dari materi sebelumnya, yang mana materi sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel dan juga tipe data, baik itu tipe data primitif yang sering digunakan para programmer untuk tahap pemula sekali. Nah, untuk pembahasan dari pengulangan materi yang kemarin, saya ulangi. Jadi untuk pembuatan melalui Notepad++, bukalah Notepad++ dengan menggunakan jendela R boleh, atau dari shortcut yang beginian juga boleh. Ya, dari gini-gini cari Notepad++-nya juga boleh. Tapi kalau pengen cepat ya seperti ini. Nah, setelah itu tulislah sebuah nama daripada kelas yang ingin Anda buat. Saya berasumsi atau akan kita buat sebuah contoh untuk menghitung keliling persegi. Ya, memang keliling persegi itu hanya membutuhkan satu variabel loh. Dua variabel lah. Luas dengan sisi. Luas. Keliling kok. Keliling persegi gimana rumusnya? Ada yang tahu nggak keliling persegi? Oh, masa persegi? Persegi kan kotak cuman. Kotak sisinya sama. 4 kali S gitu. Jadi 4 kali sisi. Jadi K-nya merupakan variabel, kelilingnya merupakan variabel, 4-nya tidak perlu dibuat variabel lagi karena memang sudah bilangan baku. Sisinya baru dibuat sebuah variabel gitu. Karena kita tidak tahu sisi itu yang menentukan adalah panjang daripada persegi itu sendiri. Jadi kalau saya buat sebuah komentar, maka saya buat seperti ini. Ya kan? Program sederhana menghitung keliling persegi by IK 74 tim. Nah, misalnya. Nah, selanjutnya saya akan buat di sini public kelas keliling persegi. Saya buat buka, blok buka, otomatis akan diikuti oleh blok tutup bagi Notepad versi terbaru. Kemudian saya enter 2 kali. Biasakan setelah Anda menuliskan seperti ini, disimpan duluan supaya mempermudah di dalam pelanjutan codingnya. Karena pada saat kita sudah menyimpan dalam bentuk project Java, maka Notepad++ ini memposisikan struktur di dalam Java itu sendiri. Tapi kalau gini kan sifatnya masih Notepad beneran gitu. Jadi saya simpan dengan cara saya copy dulu untuk memastikan nama file dari yang saya simpan sama dengan nama daripada kelas yang saya buat. Saya blok, kemudian saya Ctrl C, kemudian saya pakai ini save as ini boleh juga. Arahkan ke dalam folder yang Anda inginkan, yang tentunya mudah sekali untuk diakses. Di sini saya letakkan IK74, kemudian saya pastekan di sini keliling persegi. Jangan lupa pada saat save as tipenya diketik aja J, maka otomatis akan diarahkan ke dalam Java source file. Ya, yang memang akan diakhiri pada keliling persegi.java. Setelah itu save. Nah, dalam hal ini setelah Anda save, maka dalam lembar kerja yang Anda lihat semuanya mengikuti aturan dan struktur daripada Java itu sendiri. Ya. Nah, selanjutnya kita membuat metode utama di dalam file kelas ini masuk ke dalam. Artinya merupakan bagian daripada file ini gitu. Masuk ke dalam, saya buat public static void main string argumen. Nah, langsung blok buka, langsung otomatis sudah diikuti gitu. Jadi enak kalau pakai Notepad++ yang terbaru. Nah, hierarki atau algoritmanya di dalam pembuatan aplikasi, yang pertama adalah pemesanan variabel-variabel beserta tipe datanya. Jadi tahap pertama yang harus dilakukan adalah pemesanan variabel dulu. Di dalam software kita atau di dalam aplikasi kita nanti ini,
variabel apa saja yang dibutuhkan, terus tipenya apa. Tipe dari masing-masing variabel menandakan karakteristik dari variabel tersebut bernilai apa nantinya. Gitu. Kemudian yang kedua, setelah tipe sudah kalian tentukan, maka kalian pemberian nilai dari masing-masing variabel tersebut. Tipenya sudah tahu, variabelnya sudah tahu, sekarang nilai dari variabel itu apa? Gitu. Berapa nilainya? Kalau nggak dikasih nilai ya dianggap 0. Kan gitu. Setelah kalian pemberian nilai, baru proses rumusnya bagaimana? Gitu. Jadi rumusnya bagaimana? Buat rumusnya, apabila keliling berarti keliling sama dengan 4 dikali sisi. Gitu. Setelah itu baru cetak hasilnya. Nah, jadi urutannya seperti ini. Pesan dulu variabelnya, kasih nilai dari masing-masing variabel tersebut, proses cetak. Jangan cetak dulu baru proses. Wah, ketemunya 0 nanti. Oke, lanjut. Jadi untuk implementasi daripada algoritma yang sudah kita tulis seperti ini. Misalnya pemesanan variabel seperti apa? Seperti ini dia. Ada berbagai macam penulisan variabel. Saya hanya menulis dari salah satu dari banyaknya variabel, caranya itu ya. Saya menuliskan. Misalnya rumusnya adalah 4 kali S. Nah, kalian boleh menentukan tipenya bilangan bulat atau desimal. Gitu. Jadi tergantung dari kalian. Bila mana kalian hanya menghitung tanpa ada bilangan desimal, maka gunakan bilangan bulat. Tapi kalau kalian, karena kan 4 dikali sisi kan ya bebas dong, boleh kalian pilih bilangan bulat, boleh kalian pilih bilangan desimal. Karena bilangan desimal hasilnya desimal. Kalau bilangan bulat hasilnya bulat, dan tidak boleh ada sisi yang nilainya bilangan desimal pastinya. Nah, saya contohkan bilangan bulat aja ya. Karena kemarin kan sudah desimal kan? Nah, sekarang bilangan bulat. Saya buat misalnya integer keliling koma, boleh seperti ini. Kemudian sisi titik koma. Ini salah satu bentuk penulisan apabila variabel lebih daripada 1 dan mempunyai tipe yang sama, maka kalian boleh menuliskan secara koma. Itu. Misalnya keliling, sisi, panjang, lebar, itu masing-masing tipenya itu integer semua. Maka kalian boleh menuliskan integer, spasi, keliling, koma, apa, diakhiri dengan titik koma. Tapi kalau berbeda, maka kalian harus menuliskan per baris. Misalnya kayak integer, titik koma. Terus integer, sisi ini boleh, begini boleh. Cara menuliskan begini boleh, tapi tidak boleh koma lagi. Harus diakhiri, jadi per baris. Keliling, integer, oke. Sisi integer boleh ya, jadi per baris itu boleh. Sama juga hasilnya, atau penulisannya seperti yang saya buat tadi. Ini keliling, sisi, panjang, lebar, integer ya, sama kan gitu. Jadi penyebutan satu-satu dengan penyebutan secara bersama-sama dengan satu tipe yang sama itu boleh. Selanjutnya, setelah pemesanan variabel beserta tipe datanya sudah kita tentukan, barulah kita berikan nilai dari masing-masing variabel yang kita pesan. Gitu. Contoh, di sini kan ada variabel keliling, katakanlah. Keliling nilainya berapa? Kan nggak tahu kan? Saya buat 0, boleh. Nah, saya buat sisi. Katakanlah sisinya nilainya adalah 10. Sudah selesai. Ini pemberian nilai. Kalau di sini, tanpa menyebutkan tipe data, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena keliling sudah tahu tipe datanya integer. Tapi yang nggak boleh adalah di sini tidak ada, tiba-tiba langsung dikasih nilainya, itu error dibilang. Dibilang nanti cannot find simbol keliling. Ya, cannot find. Saya tidak mengetahui keliling itu simbol apa ya. Gitu. Tapi kalau dikasih tipe data di awal, mereka sudah paham bahwasanya mereka adalah sebuah tipe data, sebuah variabel dengan tipe data demikian. Proses rumusnya baru
Misalnya proses rumusnya adalah keliling adalah 4 dikali sisi. Saya bahas di sini untuk pembuatan matematika. Jadi kalau perkalian berarti adalah bintang. Penambahan adalah tambah, pengurangan adalah kurang, pembagian adalah gitu. Oke, ini yang sering dipakai nanti. Oke, lanjut lagi. Sekarang cetak. Nah, masalah cetak ini bebas. Saya hanya mencetak hasilnya aja boleh. Saya mencetak pakai diketahui dulu juga boleh. Nah, kalau diketahui seperti ini nanti. Saya cetak dulu. Ingat ya, sistem itu S-nya besar karena merupakan sebuah file. Metode atau file. Ya, merupakan file. Out green line. Misalnya saya buat diketahui. Sisi persegi, sisi dari sebuah persegi. Ini tambah. Itu namanya concatenation. Menggabungkan dua tipe variabel menggabungkan variabel lain dengan string itu akan menyambung, bukan melebur. Nah, jadi nanti menyambung. Apapun nilai dari sisi akan disebutkan di sini. Ya. Sorry, ini agak lupa titik koma. Sisi dari sebuah persegi adalah ditanyakan berapa keliling dari persegi tersebut. Kan tanda tanya kan, dulu kan gitu kan waktu kita sekolah kan. Jawab. Jawab. Baru keliling adalah 4 dikali sisi. Ini boleh gini. Maka nilai dari keliling persegi tersebut adalah baru ditambah dengan keliling. Nah, karena K-nya besar di sini K-nya besar, makanya di sini harus K-nya besar. Gitu. Kalau keliling K-nya kecil, ya nggak ketemu nanti titik koma. Sekian dan terima kasih. Misalnya buat beginian, set boleh. Sekali kalian ya. Buat gini juga boleh. Nah, setelah kita membuat, jadi di dalam tanda kutip ini bebas kalian menuliskan apa aja. Yang penting kalian sudah tahu arahnya kemana. Setelah itu baru saya jalankan melalui comment prompt. Jadi, saya masuk ke dalam alamat daripada aplikasi atau program yang saya buat barusan. Bahan ngajar IK 74 keliling. Bahan ngajar, sorry. Ke dulu. Bahan ngajar IK 74 Java keliling. Oke. Java keliling. Hasilnya seperti ini. Diketahui sisi dari sebuah persegi adalah 10. Ditanyakan berapakah keliling dari persegi tersebut? Jawab keliling adalah 4 kali sisi. Maka nilai dari keliling persegi tersebut adalah 40. Sekian dan terima kasih. Nah, udah selesai. Mudah bukan? Bukan.